Kanjeng Nabi sendiri pun oleh Allah diperintahkan waqfid janahaka, rendahkan sayap-sayapmu, rendahkan keakuanmu. Berbanggalah kita mempunyai saudara mukmin yang sukses, saudara mukmin yang berjaya. Jadi kita membuktikan bahwa Allah itu memang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Adil. Kita berbangga. Jangan berbangga kita kepada orang yang kafir. Terbelalak mata kita melihat orang yang kafir yang sukses kaya raya, hebat ya mereka. Kita lo jauh lebih hebat, asalkan kita juga bersungguh-sungguh, apalagi kita berlandaskan iman kepada Allah, jauh lebih hebat. Gak ada apa-apanya kenikmatan dunia ini, karena kenikmatan dunia hanya fata morgana. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdu wal minnatu wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akhirna binuril fahmi wal hifdzi warzuqnil hikmah wa ilhamal muqarrabina wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa kiriyati bihi astawfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام الأئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Hijr 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Walaqad atainaka, dan sungguh-sungguh atainaka, aku memberikan kepada engkau, mendatangkan kepada engkau sab'an 7 minal mathani, dari yang diulang-ulang, wal Qur'an al-azim, yaitu dari Al-Quran yang agung. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan bahwa Allah telah memberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad
Di dalam mukjizat yang terbesar yaitu Al-Quran, ada 7 ayat yang sering diulang-ulang, yaitu surat Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. 7 ayat yang selalu diulang-ulang di dalam sholat, termasuk rukun sholat. Rukun apa? Rukun apa? Al-Fatihah. Rukun qauli. Sab'an minal mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang di dalam kitab suci Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'anul Karim, yaitu suratul Fatihah. Ada keistimewaan yang luar biasa. Sholat pun tanpa 7 ayat ini, sholat pun tanpa suratul Fatihah ini tidak sah sholatnya kalau tidak dibaca. Karena 7 ayat ini termasuk rukun qauli, rukunnya sholat. La tamuddanna, peringatan, jangan sekali-sekali engkau tujukan ainaika, kedua mata engkau, wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Ini ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, namun hakikatnya ditujukan kepada kita semua umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sekali-sekali kamu tujukan ainaika, kedua matamu, kedua penglihatanmu, ila, kepada apa-apa barang mata'na, yaitu berupa kesenangan, kenikmatan bihi, dengan kedua matanya. Aswajan, kepada kelompok-kelompok, pasangan-pasangan, minhum, dari mereka orang-orang yang kafir. Jangan terpesona. Kedua pandanganmu, kedua matamu jangan terpesona, jangan tertuju, jangan terbelalak atas kesenangan-kesenangan yang Allah berikan kepada kelompok-kelompok dari orang-orang kafir. Jadi kelompok orang kafir ini memang di dunia ini diberikan kesenangan oleh Allah. Surganya ada di atas dunia ini, sehingga mereka tidak akan memikirkan akhirat, terfokus kepada kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia adalah segalanya bagi orang-orang kafir. Kenikmatan akhirat kalah dengan kenikmatan dunia bagi orang-orang kafir. Jangan terbelalak, jangan kagum, karena mereka memang kesenangannya di dunia. Mereka tukar kenikmatan yang abadi, yang kekal, dengan kenikmatan dunia yang fata morgana, kenikmatan yang menipu. Wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Ingat bahwa kenikmatan yang ada di atas dunia ini adalah kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang fata morgana. Kita sebagai orang yang beriman jangan sekali-sekali terbelalak kagum melihat kesuksesan mereka, karena mereka memang kesenangannya di dunia, surganya di dunia, tidak diikat oleh aturan syariat-syariat. Wala tahzan, dan janganlah kalian bersedih hati alaihim, atas mereka, karena kalian juga punya kesempatan yang sama. Tergantung kesungguhan kita dalam berusaha.
Kelebihan kita punya iman. Jadi tak kala kita berusaha apapun, imanlah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Itu bedanya antara kita orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Mereka ambisius, melupakan syariat-syariatnya Allah, melupakan Allah sebagai Rabb-Nya, sebagai pengaturnya dalam kehidupan ini. Mereka mempertuhankan dirinya, mempertuhankan hawa nafsunya. Beda dengan kita, orang-orang yang beriman. Semua apa-apa yang kita lakukan, semuanya dilandasi dengan iman. Beda, jangan samakan. Kita sukses karena berlandaskan iman, bukan menuruti hawa nafsu kita, bukan. Kita orang yang beriman sukses, berjaya, kaya raya, barokah, menjadi sultan, itu karena berlandaskan iman, bukan karena berlandaskan hawa nafsu kita. Itu bedanya antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Makanya jangan terbelalak. Bukan hal yang mustahil. Kita lebih hebat dari mereka karena berlandaskan iman. Kita dikaya rayakan oleh Allah, barokah hidupnya karena berlandaskan iman, bukan berlandaskan hawa nafsu dan kesombongan. Wala tahzan alaihim, jangan bersedih hati. Kalian mempunyai kesempatan yang sama, karena Allah itu al-adil, maha adil. Tergantung kesungguhan kita, tergantung keimanan kita bagi kita yang beriman. Wahfid, dan rendahkanlah janahaka, sayap-sayap engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Rendahkan, hormati, banggakan lil mu'minin, bagi orang-orang yang sukses dalam berlandaskan keimanan mereka. Lebih berbanggalah kita sebagai umatnya kanjeng Nabi, melihat saudara-saudara kita yang beriman sukses, bahkan lebih sukses dari orang-orang yang kafir. Bangga kita. Jangan sebaliknya. Ada saudara kita yang mukmin, yang beriman, ahli ibadah, kaya raya, barokah hidupnya, bahagia hidupnya, kok malah kita iri, kok malah kita mempunyai sifat dengki. Kanjeng Nabi sendiri pun oleh Allah diperintahkan wahfid janahaka, rendahkan sayap-sayapmu, rendahkan keakuanmu. Berbanggalah kita mempunyai saudara mukmin yang sukses, saudara mukmin yang berjaya. Jadi kita membuktikan bahwa Allah itu memang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha adil. Kita berbangga. Jangan berbangga kita kepada orang yang kafir. Terbelalak mata kita melihat orang yang kafir yang sukses, kaya raya, hebat ya mereka. Kita lo jauh lebih hebat, asalkan kita juga bersungguh-sungguh, apalagi kita berlandaskan iman kepada Allah, jauh lebih hebat. Gak ada apa-apanya kenikmatan dunia ini, karena kenikmatan dunia hanya fata morgana. Wakul, dan katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, katakan kepada umat, inni anan nadhirul mubin, sesungguhnya aku nih diutus oleh Allah, anan nadhirul mubin, aku sebagai pengingat
memberi peringatan al-mubin yang nyata, yang jelas. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad diutus itu sebagai pemberi peringatan, diingatkan karena Allah sayang kepada umatnya, Allah sayang kepada hambanya. Yang kafir pun Allah sayang. Yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, Allah sayang. Makanya diutus Kanjeng Nabi, diutus pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi, diutus para ulama, diutus wali-walinya Allah untuk sama memberi peringatan kepada kita yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Sayang Allah. Nabi pun sayang pada umatnya. Ulama-ulama wali-walinya Allah juga sayang kepada umatnya Kanjeng Nabi. Tidak akan dilepas kita, tidak akan ditinggal kita oleh Allah. Tetap kita akan didampingi oleh ulama-ulamanya Allah, wali-walinya Allah, penerus perjuangannya Rasulullah, pewaris dari Rasulullah. Tidak akan dilepas kita. Karena Kanjeng Nabi diutus bukan sebagai pelaknat, tetapi pemberi rahmat, wasilah turunnya rahmat dari Allah. Makanya diperingatkan. Katanya Al-Quran sebagai imamnya. Al-Quran memerintahkan bahwa kita orang yang beriman adalah saudara. Namun kenapa engkau bercerai-berai, bermusuhan satu dengan yang lainnya? Al-Quran bilang seperti itu. Namun kenyataannya kita bermusuhan sesama mukmin, sesama muslim. Tidak bangga terhadap sesama, tidak bangga terhadap saudara mukminnya, tidak bangga terhadap saudara muslimnya. Malah justru dikorek-korek kejelekannya, disebarluaskan aibnya, dihinakan, direndahkan, seolah-olah kita ini manusia rendahan. Ngaji, karena Islam itu mulia karena ilmu, makanya ngaji. Jangan tampakkan kebodohan kita seolah-olah kita pintar, namun kenyataannya kita ditertawakan karena kebodohan kita. Apa yang kita sombongkan? Umur kita tidak punya, hanya dititipi, dipinjemi. Harta juga titipan. Iman pun juga titipan. Makanya jangan sampai iman ini hilang dari dalam dada kita. Kalau sudah iman ini hilang dari dada, jelas kehidupan kita bagaikan neraka. Tidak ada bahagianya dalam hidupnya. Selalu bermasalah, selalu stres. Yang tidak patut untuk dipikirkan. Ngapain mikirin nikmatnya orang, nikmatnya Allah yang diberikan ke orang lain? Sebetulnya dijadikan wasilah untuk kita selalu bersyukur kepada Allah. Kama anzalna, sebagaimana Allah menurunkan peringatan alal muqtasimin, kepada kelompok orang-orang yang membagi-bagi Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini dibagi-bagi. Kalau yang cocok dengannya diambil, yang nggak cocok nggak diambil. Tentang bab sodako, kalau bersodako satu akan dibalas 10. Berbondong-bondong bersodako. Suruh berzakat gak mau.
Pokoknya yang cocok dengan hatinya diambil, yang nggak cocok tidak diambil. Itu namanya muqtasimin, membagi-bagi Al-Quran. Disuruh bersaudara, disuruh bersatu, jangan bercerai-berai, tidak diambil karena mengedepankan keakuannya, kesombongannya. Siapa muqtasimin ini? Alladzina, yaitu orang-orang yang ja'alul Qur'ana idina, yang menjadikan Al-Quran terbagi-bagi. Al-Quran ini terbagi-bagi, tidak dipakai semua, dipakai sebagian saja. Yang cocok diambil, yang nggak cocok ditinggalkan. Itu muqtasimin. Fa wa rabbika, maka Allah bersumpah demi Tuhan engkau. Allah bersumpah demi dirinya sendiri, saking pentingnya penekanan. Fa wa rabbika, maka demi Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, lanas'alannahum ajma'in, sungguh aku akan pertanyakan mereka semua, amma kanu ya'malun, terhadap apa-apa dari apa-apa kanu ada mereka ya'malun, yang mereka perbuat. Semua perbuatan kita pasti dimintai pertanggungjawaban, karena setiap diri adalah pemimpin, dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Gimana dalilnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya, termasuk diri kita. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa yang kita perbuat, Allah akan tanyakan itu semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki akan dipertanyakan oleh Allah. Inilah yang dinamakan 7 ayat yang diulang-ulang oleh Allah, yaitu suratul Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, semuanya itu berbicara tentang kita manusia. Amin, sempurnalah wujud kita. Jadi Al-Fatihah itu, 7 ayat itu adalah membicarakan tentang diri kita, tentang kejadian diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya kita itu harus sadar diri, harus paham, harus introspeksi diri, harus bisa membaca diri, karena 7 ayat itu ada di tubuh manusia. Diingat-ingat 7 ayat ini, semuanya adalah penciptaan manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Diingat-ingat, sempurnanya manusia ada pada 7 ayat ini. Jangan lupa persaksian kita di akhir ayat dengan mengucapkan amin, sempurnalah wujud manusia. Jadi baca, introspeksi diri, diingat. Makanya diulang-ulang, disuruh ingat. Sholat pun untuk mengingat. Mengingat siapa? Allah yang menciptakan diri kita ini. Di dalam suratul Fatihah ada alhamdulillah, diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersaksi bersama-sama mengucapkan bismillah,
mengikrarkan diri kita bahwa Allah Tuhan kita, Rob kita, pengatur kita, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang mengatur semesta alam. 7 ayat ini adalah tentang kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya kita sering membaca diri ini, sering introspeksi diri ini. Diwajibkan kita ini sebagai orang yang beriman, diwajibkan kita sebelum kita tidur, kita harus bisa membaca diri kita sendiri. Sebelum tidur kita sholat witir terlebih dahulu, beristighfar, renungi kelakuan kita, perbuatan kita dari bangun tidur hingga tidur kembali. Introspeksi diri. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.